Bab 425. Saat ini, Liu Ming dan operasi plastik wajah benar-benar putus asa untuk kehidupan masa depan mereka. Melihat hukuman mereka lebih lega, Charlie berkata kepada Mr. Orvel, "Saya melihat kedua orang ini sebagai sakit kepala, jadi saya bergegas pergi." Tuan Orvel mengangguk, menendang Liu Ming, dan mengutuk, "Ya, apakah kamu tidak cepat?" Liu Ming bangkit, mengabaikan kotoran di tubuhnya, dan segera bersiap untuk melarikan diri dengan wajah plastik itu. Tuan Orvel memberinya tendangan keras dinya, menendangnya sampai habis, membuat seekor anjing menggerogoti, dan kemudian berteriak, dengarkan kalian berdua. Setelah seminggu, datanglah ke rumah klasik saya untuk melapor kepada saya. Biar saya periksa. Jika Anda tidak datang, tunggu saja untuk diretas sampai mati." "Tuhan, jangan khawatir, kita harus ada di sana." Keduanya buru-buru setuju, dan kemudian mereka terus melarikan diri dengan panik, dan mereka dengan cepat melarikan diri tanpa jejak. Tuan Orvel datang ke sisi Charlie dengan wajah tegas dan bertanya datar, Tuan. Wait, apakah kamu puas?" Charlie berbalik untuk melihat Claire dan Elsa. Melihat ekspresi mereka yang aneh, dia bertanya, Istri, Elsa, apakah kamu puas?" Saat itulah Claire dengan samar berkata, Charlie, bukankah kejam memperlakukan mereka berdua seperti ini?" Orvel buru-buru berkata, Nyonya. Wait, kamu tidak tahu apa-apa. Liu Ming ini adalah bastard yang brutal. Dia suka menggertak orang miskin sepanjang waktu. Saya tidak tahu berapa banyak orang miskin yang diintimidasi. Hal yang paling menyebalkan adalah cucu ini tahun lalu. Di musim dingin, minum terlalu banyak dan dalam suasana hati yang buruk melihat gelandangan tunawisma yang langsung pergi dan membunuhnya. Hal-hal buruk yang dia lakukan benar-benar habis. Claire berseru, apakah orang ini benar-benar jahat? Orvel mengangguk dan berkata, cucu ini paling suka menggertak orang miskin. Semakin miskin dia, semakin dia akan menggertak sampai mati. Elsa di samping berkata, kalau begitu dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kemampuan seperti apa untuk menggertak orang miskin? Apa upstart? Orvel buru-buru berkata, Nona Elsa, Anda benar. Untuk orang seperti ini, Tuan Wade melakukan ini demi surga. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, oke, jangan berlama-lama di sini. Kamu harus sibuk. Saya dan istri saya akan pergi ke pemandian air panas. Orvel buru-buru menunjuk ke manajer hotel sumber air panas yang sudah lama terkejut, dan bertanya, Tuan. Charlie, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Tidak bisakah membiarkan dia pergi? Apakah Anda ingin mengukirnya juga? Charlie berkata dengan ringan, Doglek, biarkan dia segera meninggalkan pekerjaannya. Keluarkan dia dari Aurosil, dan jangan biarkan dia muncul di Aurosil di masa depan, jika tidak biarkan saudara-saudara di jalan melihat sekali dan memotong sekali. Manajer Zeng belum berani berbicara. Mendengar ini, dia buru-buru berteriak, Orvel, jangan main-main, Champs Elysees hotel kami, tapi properti Shangri-La Isaac, kamu harus tahu. Jika Anda memindahkan saya, Tuan Isaac tidak akan membiarkan Anda pergi. Manajer Zeng menganggap Orvel luar biasa, dan keluarga Song mendukungnya, tetapi manajernya Isaac juga sangat baik. Dia adalah juru bicara keluarga Wade, dan keluarga Wade di belakangnya jauh lebih baik daripada keluarga Song. Tuan Orvel mencibir dan berkata, oke, Anda bisa menelepon Tuan Isaac untuk melihat apakah dia bisa melindungi Anda. Memanggilnya. Manajer Zeng menghela nafas lega, mengeluarkan telepon, dan memutar Isaac. Segera, panggilan itu terhubung. Manajer Zeng buru-buru berkata, Tuan. Isaac, Orvel membuat masalah di sini. Dia mengukir kata-kata, kasihan, didahi Liu Ming dengan pisau dan memukuli hidung pacar Liu Ming yang bengkok. Dia ingin saya keluar dari Aurosil dan ingin memblokir saya. Anda harus menyelamatkan saya. Isaac bertanya dengan heran, ada apa? Berikan teleponnya pada Tuan Orvel dan aku akan memberitahunya. Bab 426. Manajer Zeng dengan cepat menyerahkan telepon kepada Tuan Orvel dan berkata, Tuan. Orvel, Tuan Isaac sedang mencari Anda. Orvel mengangkat telepon, dan Isaac menegur di telepon, Mr. Orvel, ada apa denganmu? Apakah Anda berani membuat masalah di tanah saya? Apakah Anda ingin memukul saya? Apakah kamu sedikit terlalu sombong? Tuan Orvel berkata dengan serius, Miss Isaac, bukan aku yang membuat masalah, tapi Liu Ming, yang menyinggung Tuan Wade, dan manajer Zeng Anda, juga membantu Liu Ming mengajar Tuan Wade.
Bagaimana menurut Anda? Ishak berseru dan bertanya, EMR menyeberang? Apakah Tuan Wade? Tentu saja. Selain dia, siapa lagi Tuan Wade? Tuan Orvel tersenyum. Ishak kaget. Tanpa diduga, seekor anjing di bawah tangannya menggigit pemiliknya. Ini hanya meminta kematian sialan. Jadi, dia langsung mengikuti jalan memutar. EMR Orvel, aktifkan handsfree. Orvel segera menyalakan speaker dan mendengar raungan marah Ishak. Zeng, kamu bastard. Anda tidak memiliki mata yang panjang dan menyinggung Tuan Wade? Apakah kamu sudah cukup hidup? Begitu Zeng mendengar ini, kakinya gemetar ketakutan. EMR Wade, saya tidak tahu ini Tuan Wade. Ishak memarahi. Jika kamu melakukannya sendiri kali ini, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Tuan. Orvel, apa maksud Tuan Wade? Orvel berkata, EMR Wade bermaksud untuk memecat anak ini, lalu pergi dari Aurous Hill, dan melihatnya dipotong sekali saat dia kembali. Ishak segera berkata, oke. Bisakah Anda membantu saya? Orvel buru-buru berkata, Ishak, tolong bicara. Ishak berkata dengan dingin, pukul dia sampai setengah mati dulu. Baik. Orvel setuju sambil tersenyum dan kemudian menutup telepon. Zeng sudah duduk di tanah dengan ketakutan. Siapa pemuda itu? Kenapa bahkan Presiden Ishak sangat menghormatinya? Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan memanjat di depan Charlie, bersujud dan memohon belas kasihan. EMR Wade, tolong biarkan aku pergi. Saya telah tinggal di Aurous Hill sejak saya masih kecil. Orang tua, kerabat, dan teman saya berada di Aurous Hill. Jika saya tidak bisa kembali seumur hidup, mengapa saya masih hidup? Charlie berkata dengan dingin, sebagai manajer Champs Elysees, saya yakin Ishak seharusnya tidak memberi Anda sedikit uang. Gaji plus bonus Anda selama 1 tahun setidaknya 1 atau 2 juta atau lebih. Ini saja sudah cukup bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang baik di Aurous Hill, menjadi pria keluarga dengan bayaran tinggi, tetapi Anda hanya ingin menjadi kotoran bagi seseorang seperti Liu Ming, dan Anda juga membawa penjaga keamanan Champs Elysees untuk membantu Liu Ming memukuli tamu lain. Dengan tujuan ini, kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, tahukah Anda, termasuk Anda dan petugas keamanan ini, semua karyawan yang dipekerjakan oleh Champs Elysees? Champs Elysees mempekerjakan Anda dengan uang sehingga Anda dapat membantu semua orang. Sedangkan untuk layanan pelanggan, Anda harus memperlakukan setiap pelanggan dengan adil. Mengapa Anda responsif terhadap Liu Ming? Anda bahkan membantunya mengalahkan orang lain. Apakah ini tugas pekerjaan yang diberikan oleh Champs Elysees kepada Anda? Zeng menangis dan berkata, Tuan. Wait, untuk memberitahu Anda, saya pikir Liu Ming memiliki sedikit latar belakang, dan saya ingin lebih berteman dengannya, jadi saya sengaja tolong. Saya juga bingung untuk sementara. Charlie mencibir, orang dewasa harus membayar kebingungan mereka sendiri. Bagaimanapun, dia melihat ke arah Orvel dan dengan marah berkata, EMR Orvel, jangan lakukan itu dulu, tunggu apa lagi?